Kalau misalnya keywordnya saya ganti best practice, nah, misalnya begitu ya, best practice pendidikan ke pendidikan kecakapan kerja misalnya. Ini YouTube ini merekomendasikan seperti atau punyanya siapa, gampangnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di luar sana ya. Pada kesempatan kali ini izin saya berbagi bagaimana cara upload video PKK atau PKW di YouTube. Karena apa? Upload PKK PKW di YouTube itu kan mudah-mudah susah-susah gampang lah ya. Kalau cuman upload sih ya gampang-gampang aja. Tapi kalau tujuan video ke depannya itu ada tujuan tertentu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, maka harus mengikuti apa yang ada di dalam ketentuan komunitas YouTube. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu jika mengupload video itu ya sudah pasti memperhatikan beberapa komponen yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu itu adalah video. Namanya mau ngupload video di YouTube Bapak Ibu tentu harus memiliki video. Video-video seperti apa yang dikehendaki atau disukai oleh YouTube itu, pertama itu ya, tulisan yang ada di dalam video itu seperti judul. Contoh misalnya video misalnya Bapak Ibu ya. Ini di dalam video ini isinya adalah cara print Mailmate dari Excel ke Word. Maka ditulisnya juga di luar itu di rename sesuai dengan apa yang Bapak Ibu itu sampaikan di dalam judul itu Bapak Ibu. Nah, di rename seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya best practice PKK LKP apa ya ditulis seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua tidak mengandung copyright. Nah, itu yang juga Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau mengandung copyright video YouTube Bapak Ibu itu nanti ke depannya kalau ada tujuan panjang ya, itu juga bermasalah Bapak Ibu ya. Makanya diharapkan tidak mengandung copyright. Yang ketiga tidak bertele-tele itu karena misalnya kalau PKK PKW dibatasi hanya saja maksimal 7 menit misalnya, jadi video Bapak Ibu diharapkan kepada fokus tujuan tertentu. Yang keempat pencahayaan bagus, yang kelima suara bagus, yang keenam itu edit video menarik, yang ketujuh itu jika menggunakan green screen diperhatikan bayangan belakangnya itu agar tidak menimbulkan efek. Dan yang ke-8 dan lain-lain itu sangat banyak Ibu ya terkait dengan bagaimana memproduksi sebuah video menjadi video yang sempurna. Itu yang Bapak Ibu miliki, yang pertama harus memiliki video. Itu wajib Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu itu diharapkan memiliki thumbnail. Apa thumbnail itu ya? Kalau tidak memiliki thumbnail gimana Mas? Nah, kalau tidak memiliki thumbnail ya nggak apa-apa, tetapi tidak terlalu bagus nanti tampilannya. Thumbnail itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya ini thumbnail, ini gambar-gambar, ini thumbnail. Nah, thumbnail ini mempengaruhi para viewer di luar sana itu untuk mengklik. Kalau thumbnailnya itu bagus, maka potensi dikliknya itu oleh oleh orang yang suka YouTube itu potensi diklik. Nah, gampangnya begitu Bapak Ibu ya. Thumbnail Bapak Ibu itu yang menarik. Nah, seperti apa thumbnail Bapak Ibu yang menarik? Kalau tidak ada thumbnailnya gimana? Bisa aja diambilkan dari video, tapi sesuai tidak. Gampangannya kan begitu Bapak Ibu ya. Thumbnail yang menarik Bapak Ibu, tulisan yang ada di thumbnail juga sama ya, seperti di judul video tadi itu sesuai dengan isi video, karena itu juga mempengaruhi SEO. Nanti di thumbnailnya ini bahasanya itu di rename sesuai dengan isi video. Nah, contoh rename-nya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya thumbnail saya yang sudah saya rename. Nah, misalnya begini cara kirim pesan. Nah, misalnya begini cara membuat, ini sudah saya rename Bapak Ibu, thumbnail yang saya miliki itu karena ini juga berpengaruh. Nah, ini gambar-gambar yang saya siapkan untuk menjadi objek ketika saya mengedit mengedit thumbnailnya Bapak Ibu.
Nah, thumbnail ini berfungsi Bapak Ibu ya, mempengaruhi para penonton itu untuk mengklik. Nah, misalnya seperti ini kan thumbnailnya ini, misalnya ini akibat jika, misalnya seperti ini adalah thumbnail Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu diharapkan itu memiliki thumbnail yang sebagaimana diharapkan. Yang tahu tentu Bapak Ibu ya. Bagaimana thumbnail itu nanti saya bahas di tutorial berikutnya, thumbnail yang menarik. Ya, dalam pembuatan thumbnail itu Bapak Ibu ya memiliki karakter khusus. Nah, thumbnail saya ini saya berupaya mendesain memiliki karakter khusus. Yang selanjutnya tidak menipu, thumbnailnya seperti ini, kontennya seperti itu. Itu juga gak boleh, nanti penggemar Bapak Ibu itu kabur. Ya, yang keempat itu sesuai dengan judul, semenarik mungkin, gunakan desain yang bagus dan lain sebagainya. Nah, ini di thumbnail Bapak Ibu yang Bapak Ibu itu harus miliki ya. Thumbnail seperti apa? Saya ulangi lagi. Nah, ini gambar-gambar di luar sana. Ini adalah thumbnail namanya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, yang ketiga itu harus mengisi metadata. Metadata itu seperti apa? Ya, seperti judul, deskripsi, tag, layar A. Ini ya metadata 3 ini ya. Ini yang disebut dengan metadata. Kalau layar akhir, kartu, sub, titel dan lain sebagainya ini adalah tambahan. Semuanya ini diharapkan itu maksimal ya, gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Judul seperti apa? Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Ya, misalnya ini kan judul ya. Judul, isinya seperti apa? Metadata itu seperti ini. Contoh misal saya mencari ketik aja misalnya akreditasi misalnya Bapak Ibu ya. Saya mengklik akreditasi ini, siapa yang dimunculkan oleh YouTube, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang direkomendasikan oleh YouTube kira-kira begitu. Ini kan thumbnail Bapak Ibu ya, ini thumbnail. Jadi kalau orang pertama kali itu membuka, contoh misalnya bacaan seperti ini, keyword seperti ini, paling tidak orang akan ngeklik begini. Pertama biasanya yang dilihat itu ya yang menari dulu. Nah, misalnya yang saya ini juga 2 minggu yang lalu ya, saya mengupload itu. Saya menggunakan thumbnail seperti ini Bapak Ibu. Contoh misalnya saya mengklik seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti apa metadata itu? Metadata seperti ini. Nah, ini yang disebut metadata Bapak Ibu ya. Metadata itu adalah judul seperti ini. Yang kedua itu adalah deskripsi. Seperti apa nanti saya tak langsung praktekkan di akhir di akhir video ini Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya, pertama harus memiliki video, yang kedua thumbnail, yang ketiga metadata. Selanjutnya langsung saya praktekkan bagaimana cara mengupload video di YouTube agar viral ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus karena ini paling penting ya mengupload videonya seperti ini. Nah Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh misalnya yang saya akan uploadkan itu best practice pendidikan kecakapan kerja LKP Al-Amin Center misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pasti pertama itu di dalam video itu tertulis seperti ini Bapak Ibu, karena ini juga mempengaruhi SEO ya. Ini videonya thumbnailnya juga seperti ini, tertulis seperti yang akan dimasukkan di dalam judul itu. Nah, ini 3 thumbnail itu yang saya buat, saya lebih suka ini. Gampangannya seperti itu. Nah, untuk mengupload seperti ini Bapak Ibu ya, kita harus mengetahui kompetitor kita. Caranya bagaimana? Silahkan buka YouTube. Nah, ini ya, langsung saja klik di YouTube seperti ini Bapak Ibu untuk mengetahui siapa kompetitor kita ketika kita mengupload dengan judul yang kira-kira sama. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Ketika saya buka YouTube Bapak Ibu, tampilannya seperti ini, lalu saya memasukkan kata kunci misalnya contoh saja dulu Bapak Ibu ya. Pendidikan kecakapan kerja misalnya seperti ini ya. Nah, pendidikan kecakapan kerja yang saya kutip ini, yang saya jadikan keyword ini hanya saja pilihannya 2. Berarti di luar sana yang mengetik itu hanya saja 2 ini, yaitu pendidikan kecakapan kerja
atau program kecakapan kerja. Kalau saya misalnya mengenter seperti ini Bapak Ibu, nah muncul begini. Nah ya ternyata back practice itu sedikit yang menulis langsung dengan bahasa atau keyword seperti ini. Ini peluncuran, ini aturan, ini back practice tahun 2000 LKP Simponi misalnya begitu Bapak Ibu ya. Nah ini nggak dikasih thumbnail punyanya LKP mana ini ya. Langsung judul. Nah ini juga tidak ada thumbnailnya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Dapat disimpulkan bahwa di dalam video ini yang paling banyak dilihat itu yaitu yang peluncuran ini. Gampangannya begitu ya. Kalau kita memasukkan kata kunci atau keyword itu pendidikan kecakapan kerja. Kalau misalnya keywordnya saya ganti best practice, nah, misalnya begitu ya, best practice pendidikan kecakapan kerja misalnya. Ini YouTube ini merekomendasikan seperti atau punyanya siapa, gampangnya begitu ya. Nah yang direkomendasikan misalnya seperti ini. Nah ini punyanya, nah ini tidak terlalu banyak ya. Nah ini ada beberapa teman-teman di luar sana ini apa ya, thumbnailnya di model seperti ini tidak ada thumbnailnya. Ini thumbnailnya begini ya, ini thumbnailnya begini. Yang memahami nanti bagaimana thumbnail menarik itu saya rasa Bapak Ibu di luar sana ya. Pokoknya dibuat dulu semenarik mungkin thumbnailnya Bapak Ibu, agar orang itu paling tidak ada greget mengeklik. Karena thumbnail itu juga mempengaruhi. Kalau thumbnailnya misalnya kurang greget, nah gampangannya kan begitu Bapak Ibu ya. Maka orang itu dengan pilihan yang sangat banyak seperti itu mungkin walaupun memilih yang lain. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika dibuka seperti ini contoh-contoh yang sudah ada ya. Sudah ada best practice-nya di tahun 2022. Bagaimana cara mengupload video yang sesuai dengan harapan atau kerja SEO ya? Caranya itu seperti ini Bapak Ibu. Ini saya tak close saja ya. Nah, ini yang saya akan upload kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian saya masuk ke sini. Caranya saya rasa tahu semua ya. Klik buat seperti ini Bapak Ibu, upload video, PD file. Nah filenya ini Bapak Ibu ya, filenya ini sudah saya siapkan seperti ini. Lalu kemudian seperti ini, tinggal ditunggu. Nah ini Bapak Ibu ya, ini best practice pendidikan kecakapan kerja LKP Al-Amin Center misalnya seperti itu. Ini yang disebut dengan istilahnya metadata yang harus diisi. Nah metadata seperti ini Bapak Ibu ya dimasukkan kepada deskripsi, di mana deskripsi itu harus sesuai dengan target yang kita akan targetkan. Nah ini judul begitu Bapak Ibu ya. Nah judul ini dimasukkan, dipastekan lagi seperti ini dan dicarikan apa namanya kata kunci yang sering banyak dicari di luar sana. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Kata kunci yang banyak dicari di luar sana ketika ada hubungannya dengan best practice, kita bisa menelusuri melalui keyword tool seperti ini. Nah ya, ini Bapak Ibu silakan langsung klik keyword tool seperti ini. Lalu kemudian muncul, bisa ditunggu dulu keyword toolnya. Nah di dalam keyword tool ini, ini kan ada penelusuran melalui YouTube ya. Bapak Ibu bisa memasukkan di sini misalnya best practice. Nah ya, best practice. Nah, lalu kemudian enter seperti ini. Dalam pencarian keyword best practice itu ternyata ini Bapak best practice best practice ini ya. Ternyata bisa juga disimpulkan ini ya bahwa best practice pendidikan kecakapan kerja itu belum banyak yang mencari. Yang banyak yang mencari itu best practice
map for apa ini ya, back practice map for, nah kira-kira begitu. Saya tambahkan misalnya keywordnya saya tak perpanjangkan pendidikan kecakapan kerja misalnya, lalu kemudian seperti biasa enter. Nanti siapa yang paling banyak di dalam pencarian YouTube ini Bapak Ibu ya. Pencarian keyword di YouTube ini bisa melalui keyword seperti ini atau bisa melalui TubeBuddy. Ketika saya memasukkan best practice pendidikan kecapan kerja, ternyata orang yang paling banyak mencari di YouTube itu Bapak Ibu ya, bukan best practice pendidikan kecapan kerja LKPX misalnya, tapi begini ternyata Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini bisa di copy Bapak Ibu. Ini kan paling banyak pencariannya ya. Ini dijadikan ini Bapak Ibu, dijadikan misalnya dimasukkan dulu seperti ini, lalu kemudian nanti bahasanya dirangkai ya. Best practice di Indonesia. Saya tak carikan 5 kata kunci yang paling banyak dicari di luar sana ya, sesuai dengan penelusuran YouTube seperti ini. 4, lalu kemudian nanti rangkai Bapak Ibu. Nah, ketika seperti ini ya, ketika seperti ini best practice pendidikan kecakapan kerja misalnya LKPI X atau LKPI apa ya. Lalu di bawahnya ini Bapak Ibu bisa merangkai kata-kata ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Misalnya best practice pendidikan LKPI Alamin Center. Nah, kata-kata ini dirangkai seperti kemauan Bapak Ibu, tetapi di dalam rangkaian itu ya paragrafnya nyambung. Misalnya best practice pendidikan kecapan kerja LKP Alaman Center menjadikan best practice pendidikan kerja aktif, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, misalnya ini langsung saya hapus. Baik kerja, misalnya Bapak Ibu ya, baik kerja baik kerja asing di Indonesia. Nah, misalnya seperti kerja bahasa Inggris atau misalnya BUMN. Ini dirangkai, saya ulangi lagi Bapak ya. Best practice pendidikan kecapan kerja Alamin Center menjadikan best practice pendidikan kecapan kerja menjadi aktif ya. Baik kerja asing di Indonesia seperti kecakapan bahasa Inggris koma kayak gini aja ya. BUMN koma ataupun lainnya, misalnya begini Bapak Ibu ya. Tinggal nanti saya rasa Bapak Ibu yang merangkai bahasa ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini best practice ini menjadi kata kunci yang kita itu targetkan kepada orang yang akan menonton. Targetnya siapa ya? Search-nya itu nanti ditargetkan seperti ini. Lalu kemudian ini diulang di sini Bapak Ibu ya. Nah, dalam tutorial ini ada beberapa video. Nah, misalnya siapa tahu mereka juga menonton video-video ini. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa merangkai bahasa-bahasa yang Bapak Ibu itu ini ya inginkan. Nah, ini langsung saja mulai dari sini di copy ya, di copy ke bawah. Di copy ke bawah misalnya sampai sini, lalu kemudian copy paste di deskripsi sini. Saya merapikan contohnya seperti ini. Paragrafnya terlalu jauh antara yang atas dengan yang bawah, tinggal saya rapikan dan saya sesuaikan dengan keinginan. Nah, misalnya ini terlalu jauh. Nah, ini ngumpul di enter. Tinggal saya rasa gampang ini Bapak Ibu ya, tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di luar sana. Tetapi penting untuk kita semuanya bahwa metadata ini mempengaruhi search di luar sana Bapak Ibu ya. Kemudian ketika seperti ini saya akhiri di sini, saya kasih tag itu misalnya
Ini karena digital marketing ya, utama yang saya sering upload itu, maka tag digital marketing. Yang kedua itu pendidikan kecakapan kerja misalnya Bapak Ibu. Tinggal ditunggu apakah ada pendidikan kecakapan kerja. Ternyata juga tidak banyak yang mencari ya pendidikan seperti itu. Saya tak apa namanya, saya tak rubah saja kepada best practice, best practice. Nah, ada ndak best practice? Ternyata ada seperti ini Bapak Ibu. Lalu yang ketiga saya tak tambahkan satu kali lagi adalah misalnya kursus. Ya, kursus ini ada seperti ini. Seperti ini. Lalu kemudian ketika seperti ini Bapak Ibu, nah ini yang diminta thumbnailnya itu. Nah ya tinggal kita masukkan thumbnail yang sudah dibuat di luar sana itu. Thumbnailnya seperti apa? Nah ini thumbnailnya ya. Saya klik dulu seperti ini. Thumbnailnya bahasanya juga sudah sama. Nah ini ditunggu lagi proses mengupload thumbnail. Nanti ketika sudah terupload itu muncul di sini. Nah, ada tanda-tanda, ada tanda atau gambar yang diuploadkan itu. Nah, seperti ini. Nanti di luar sana seperti ketika orang mencari video itu pasti gambarnya yang seperti ini. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini menguji kepada orang yang nonton dengan gambar seperti ini menarik tidak? Kalau saya ini gambar ceweknya ini kurang mengena. Coba misalnya orang yang lagi bekerja di kafe atau di mana itu kan mungkin lebih mengena ya. Ini nanti saya tak rubah lagi thumbnailnya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kita dapat maksimalkan yaitu playlist. Di dalam playlist ini jika orang di luar sana memutar dan bisa juga di playlist kembali atau memutar lagi. Nah, saya ini maksimalkan semua playlist yang ada. Saya tak centang dulu di sini begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu apa namanya playlistnya itu belum buat, silahkan buat playlist baru di sini ya. Ketika sudah tercentang seperti ini ya, ketika sudah tercentang playlistnya seperti ini, lalu kemudian klik selesai. Nah ini ada 24 playlist Bapak Ibu, saya tak tambah playlist baru lagi. Caranya klik yang tadi itu, klik playlist baru. Lalu kemudian saya masukkan judulnya yaitu judul yang saya buat itu di sini ya. Nah ini judulnya. Saya paste di sini judulnya. Saya tak buat menjadi publik lalu kemudian buat. Kemudian tinggal kita mengklik lagi selesai. Nah, ketika seperti ini Bapak Ibu ya, ini ada bacaan tampilkan lebih banyak ya. Nah, kalau sedikit itu nanti tampilkan lebih banyak lalu kemudian muncul tag seperti ini. Tag itu kalau misalnya Bapak Ibu ya menulis apa namanya pendidikan kecakapan kerja misalnya, ini siapa yang mau dituju? Gampangnya kan begitu ya. Nah, dalam pendidikan kecakapan kerja ini saya misalnya mengetak kata kunci awal dulu ya. Kata kunci best practice, koma. Nah ya, best practice tadi to body itu menyarankan siapa best practice. Ini lagi proses ini ya. To body. Nah, sebentar to body lagi. Best practice lalu kemudian di sini misalnya pendidikan kecakapan kerja misalnya Bapak Ibu. Ini yang akan saya target misalnya ya. Siswa misalnya, lalu kemudian siswi misalnya mahasiswa, mahasiswi, guru, dosen, paling tidak tahulah dengan yang saya sebar nanti begini Bapak Ibu. Guru, dosen, kalau misalnya
Bapak Ibu dosen, kata kunci yang sering banyak misalnya ketik kata kunci dosen ya, dosen seperti ini Bapak ya. Ini dosen gaib, dosen gasul gamer. Nah, ini. Lalu kemudian saya misalnya pencari kerja. Ini yang penting, ini pencari kerja. Kalau saya sudah mengenter pencari kerja itu yang di apa ya, sama Tubadi itu, ini yang paling banyak pencari kerja misalnya. Sebentar, pencari kerja ini maksimal 500, silahkan Bapak Ibu dicari sebanyak 500 karakter. Kembangannya begitu Bapak Ibu ya. Sampai 500 karakter disesuaikan dengan target Bapak Ibu ya. Misalnya BUMN. Nah, BUMN, koma BUMN yang banyak dicari itu ini ya, saya tak tambahkan BUMN formula yang banyak ditanya, misalnya BUMN lagi formula tadi itu ya. Lalu kemudian misalnya siswa kursus, misalnya kursus yang banyak dicari itu, kalau mengetik kata kursus itu apa? Belum ada ini. Belum ada orang-orang yang banyak mencari ya. Nah, misalnya pelatihan ya. Pelatihan kerja. Pelatihan kerja. Tentu dan selanjutnya Bapak Ibu, karena ini hanya saja contoh biar tidak terlalu lama tutorial ini. Nah, ini yang disarankan itu kalau ngetik pelatihan kerja itu yang banyak mencari itu pelatihan kerja ke Jepang. Saya tak tambah ya. Pelatihan kerja ke Jepang, ini pelatihan kerja di bank. Tinggal kalau Bapak Ibu sudah mengetik Tubadi ya, tag ini bisa dibantu sama Tubadi itu dihubungkan dengan orang yang paling banyak. Nah, ini sudah masuk, tinggal begitu Bapak Ibu memainkan tag ini ya. Dan selanjutnya sampai misalnya 500. Nah, berhubung ini tutorial ya, biar tidak terlalu lama, saya lanjutkan. Nah, dilanjutkan ini saya tak jadikan bahasanya bahasa Indonesia, jenis YouTube-nya standar, lalu kemudian kategorinya pendidikan. Nah, izinkan semua komentar seperti ini, urutan menurut. Nah, ini ada pilihan apakah teratas atau terbaru, saya memilihnya teratas. Lalu kemudian ini klik berikutnya Bapak Ibu. Ketika diklik berikutnya, nah ini ada pilihan subtitle. Tambahkan subtitle. Subtitle ini nanti untuk menjangkau peminat yang ada di luar negeri. Bagaimana caranya saya tak jelaskan setelah ini ya. Lalu kemudian ini tambahkan layar akhir, tinggal klik tambahkan seperti ini. Ini Bapak Ibu, ini klik elemen. Nah, elemen di sini, klik elemen Bapak Ibu, lalu kemudian pilih yang apakah mengambil dari video, subscribe dan channel, terserah Bapak Ibu. Kalau saya misalnya milih yang video ya, milih yang video itu. Nah, ketika muncul seperti ini Bapak Ibu, ini pilih video tertentu, klik paling bawah di sini ya, pilih video tertentu. Video apa yang kira-kira ada relasi dengan itu ya, misalnya ini ya, dengan platform aplikasi ini menarik, ada hubungannya. Lalu kemudian klik elemen. Klik elemen Bapak Ibu, lalu kemudian bisa ditunggu, pilih video atau playlist, terserah ya. Pilih video tertentu seperti ini. Nah ya, pilih tertentu seperti ini, misalnya cara print. Ini contoh aja, nanti yang tahu itu Bapak Ibu. Ini masih 2, saya maksimalkan 4 saja. Video, lalu kemudian pilih video tertentu, dan videonya itu misalnya ini ya. Lalu saya satu lagi biar tampilannya bagus, pilih video. Lalu kemudian pilih video tertentu seperti ini. Misalnya ini. Ini contoh saja begitu Bapak Ibu. Ketika seperti ini, silakan klik simpan. Nah ya, klik simpan. Ketika diklik simpan seperti ini, silakan klik berikutnya. Nah, ketika ini ya, ketika tambahan akhir sudah diklikkan per video itu, misalnya tambahkan kartu. Kartu itu nanti memberikan info kepada orang yang sedang nonton, kira-kira seperti ini gampangnya Bapak ya. Misalnya contoh saya video,
lalu kemudian saya tak masukkan Google ini, Google Business ini, maka kartu ini saya tak taruh di akhir-akhir. Nah, ini semacam iklan yang memperkenalkan beberapa video. Misalnya saya tak contohkan lagi kartu ya, kartu ini misalnya, video yang ini misalnya Bapak Ibu ya. Jangan ditaruh di awal kartu, di akhir aja. Orang lagi senang-senang nonton disuruh pindah. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini kartu itu nanti berjalan. Nah, bukan iklan sih. Kalau Bapak Ibu menghidupkan video ini, nyampe di sini, nyampe di sini, ini muncul video yang sudah saya upload. Nah, kasarannya lah memberi info lah, begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, lalu klik berikutnya. Nah ya, ini tidak ditemukan masalah. Nah, begitu Bapak Ibu ya, hak ciptanya itu tidak ditemukan masalah. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana lagunya itu mengambil lagu yang sudah ada, bisa-bisa di sini klaim hak cipta. Gampangnya begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian klik berikutnya. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu ya, apakah kepada pribadi, publik, atau tidak publik, begitu ya. Karena ini kalau Bapak Ibu di luar sana tentu klik publik seperti ini, lalu kemudian publikasikan. Nah, kalau yang saya ini ya kira-kira begitu ya. Silakan klik publik lalu kemudian publikasikan. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Dipublikasikan ya, setelah diklik publik lalu publikasikan. Lalu dipublikasikan, tinggal ditunggu hasil akhirnya. Ini lagi proses Bapak Ibu. Yang saya upload saya lihat misalnya di video yang lain ya, di YouTube yang lain. Nah, saya buka YouTube lalu kemudian tampilnya seperti apa. Ya, lalu kemudian saya masukkan misalnya judulnya. Nah ya, ini video yang saya Bapak Ibu, lalu kemudian klik seperti ini ya, klik seperti ini. Kalau misalnya best practice, muncul seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, muncul seperti itu pojok ya, paling tidak orang ini kok tampilnya begitu Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh best practice, misalnya jadinya seperti ini. Nah, kalau yang di bawah ini punya teman-teman di luar sana ya. Saya menyarankan pada intinya kepada Bapak Ibu, siapa tahu tutorial ini bermanfaat, silahkan mengikuti yang diharapkan oleh YouTube, kira-kira begitu Bapak Ibu. Pertama itu membuat thumbnail yang semenarik mungkin. Nah, ya, membuat thumbnail semenarik mungkin dan lain sebagainya. Tentunya begitu Bapak Ibu. Nah, ketika video tampil, paling tidak kan siapa tahu lah ya, siapa tahu di luar sana itu ditonton oleh orang luar negeri, misalnya begitu Bapak Ibu ya. Maka subtitle, klik subtitle di sini Bapak Ibu ya, klik subtitle begini. Ketika seperti ini ya, ketika muncul seperti ini Bapak Ibu, ini ada baca tambahkan bahasa. Nah ya, siapa tahu lah kalau tutorial itu misalnya dibuat kepada bahasa Inggris, kan bahasa Inggris itu cukup banyak ya taunya. Misalnya saya tak buat 3 bahasa Arab misalnya ya, Arab. Yang kedua itu subtitlenya saya buat kepada bahasa Inggris. Nah ini ya bahasa Inggris, tambah satu lagi misalnya bahasa Korea. Korea. Nah, ini Korea. Setelah seperti ini ya, silakan buka Google Translate. Google Translate. Nah, ini Google Translate untuk mentranslate bahasanya Bapak Ibu ya. Ini saya jadikan bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tak close saja. Nah, yang ditranslate itu Bapak Ibu ya, misalnya ini kepada bahasa Inggris misalnya. Klik tambahkan di sini. Nah, ini ya judulnya ini ditranslate kepada bahasa Inggris, paste di sini Bapak Ibu.
Lalu kemudian copy, klik copy di sini atau seperti ini ya, sama aja. Lalu kemudian paste di sini. Nah, setelah itu deskripsinya Bapak Ibu ya, deskripsinya juga apa namanya? Copy semuanya, lalu kemudian paste di sini Bapak Ibu. Lalu ketika sudah terpaste di sini, ini copy, nah ya pastekan di sini. Nah, paste di sini, lalu kemudian publikasikan. Ini sudah ya, yang bahasa Inggris itu sudah. Kemudian yang Arab, nah inilah saya tak langsung pindahkan kepada Arab. Caranya ini, jadikan Arab, nah seperti ini. Arab, kemudian seperti biasa yang ini di copy, diketik yang Arab ini ya, Arab. Karena itu deskripsi saya tak taruh di sini begitu Bapak Ibu ya, deskripsi, lalu kemudian judulnya ini, nah judul ini saya copy, paste di sini. Nah ya, lalu kemudian copy, pastekan lagi di sini. Nah, setelah seperti itu publikasikan. Selanjutnya ini kan Korea ya, Korea, tinggal yang ini Arab itu ganti kepada Korea. Klik Korea, copy seperti ini, masuk ke YouTube-nya, klik tambahkan ini. Nah, tambahkan ya. Ini adanya di subtitle lagi-lagi Bapak Ibu ya. Ini paste di sini Bapak Ibu. Selanjutnya deskripsi ini copy lagi, blok dulu semuanya. Blok semuanya seperti ini Bapak Ibu. Copy, masuk ke Google, paste. Nah, paste, copy, paste di sini. Publikasikan. Nah, ini sudah selesai ya, ditranslate dari bahasa Indonesia kepada bahasa tujuan. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh subtitle lainnya itu nanti kalau sudah aktif itu tinggal langsung diterjemahkan secara otomatis. Gampangannya begitu ya. Ini sudah, kalau misalnya Inggrisnya ini dibuka, misalnya ini diklik begitu Bapak Ibu ya, maka sudah ada terjemahannya. Gampangnya begitu Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya klik, jadi terjemahannya itu sudah langsung ada. Nah, misalnya begini Bapak Ibu ya. Ini kan sudah di subtitlenya itu diklik kepada bahasa Inggris. Jadi kalau di luar sana itu orang menonton itu juga bisa langsung ini. Kalau tidak ngerti bahasa Indonesia bisa dengan cara yang bahasa Inggris itu. Gampangannya begitu Bapak Ibu. Itu tujuan subtitle Bapak Ibu, agar kalau orang di luar sana suka dengan channel kita ya, tidak tahu bahasa Indonesia, menggunakan bahasa setempat sesuai dengan subtitle awal tadi tambahan bahasa itu, maka orang di luar sana itu juga bisa mengikuti video kita. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat tutorial ini, bagaimana cara upload video dengan target viewer yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.